Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview aplikasi untuk kebutuhan di konter ya, seperti penjualan spare part dan servis. Nah, kali ini ada beberapa fitur tambahan ya. Sebelumnya juga saya sudah buat aplikasi ini di video saya yang sebelumnya, dan kali ini ada beberapa fitur yang sudah ditambahkan. Oke, lanjut saja untuk review aplikasinya. Nah, di sini sudah ada dashboard dan ada beberapa cabang ya. Nah, untuk fitur tambahannya itu di sini udah multi cabang. Nah, ini ada cabangnya. Contoh sudah ada 4 cabang dan kita login sebagai pusat ya, administratornya. Jadi kita bisa cek semua cabang-cabang. Nah, untuk master data ada manajemen usernya, ada pelanggannya, supplier, spare partnya. Nah, ini spare part ya. Untuk master data spare partnya seperti ini, ada harga jual 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini kita juga pilih mau tambahkan di cabang mana. Oke. Nah, ini ada jasa spare partnya ya. Nah, ini ada jasa spare part. Kita bisa inputkan di sini sebagai masternya. Lalu, nah ini termasuk fitur tambahan dari aplikasi yang sebelumnya. Ini adalah untuk kebutuhan top up ya, top up kuota ataupun transfer pulsa ya. Oke. Nah, untuk transaksinya, saya akan review sedikit di master saldo wallet ini. Nah, ini untuk data awalnya kita bisa tambahkan. Misalkan kita punya dana dan Oppo, ini saldo digitalnya ya. Oke. Nah, untuk penjualannya juga di sini sama. Untuk kebutuhan penjualan spare part. Nah, kita bisa cari, bisa ketik juga gini, dan harga jualnya ada 3 harga. Tambahkan lagi. Oke. Kalau di scan juga bisa ya, langsung nanti muncul di sini tanpa perlu pencarian manual. Oke, lanjut lagi untuk pembeliannya. Nah, ini pembelian spare part, nama supplier. Ini untuk servis ya. Nah, kita bisa pilih servis, nama pelanggan, nomor HP, dan jasa servis juga bisa di sini. Nah, ini jika ada kebutuhan untuk spare partnya ya. Nah, spare partnya kita bisa isi di sini. Oke. Dan kita juga bisa pilih teknisi ya di sini. Nah, ini termasuk fitur tambahannya juga ya. Jadi ada pemilihan teknisinya di setiap servis. Oke. Nah, ini ada untuk update status ya. Jadi dari pengerjaan kita bisa update di sini. Jadi bisa termonitoring ya. Oke. Nah, ini juga saat proses pengerjaan kita masih bisa melakukan penambahan spare part ya. Barangkali ada kekurangan spare partnya, kita bisa inputkan di sini. Oke. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada menu retur ya. Menu retur penjualan. Kita bisa pilih seperti biasa cabang mana. Karena kita login sebagai role-nya administrator, jadi kita bisa pilih transaksinya di cabang mana itu. Kecuali kita loginnya sebagai user yang ada di salah satu cabang ini, kita hanya bisa user tersebut hanya bisa melakukan transaksi sesuai cabangnya masing-masing. Oke. Nah, ini fiturnya untuk top up dan pulsa ya. Kita bisa pilih master ini sesuai yang tadi kita isi di master wallet di sini ya. Nah, ini sisa saldonya ada 1.400.000, pelanggannya siapa, nomor HP-nya ditulis di sini, diketik,
untuk nominalnya berapa, modal servernya berapa, harga jualnya berapa gitu. Nah, di sini ada buku piutang. Nah, ini tagihan yang belum lunas ya untuk transaksinya. Oke. Nah, ini kas masuk. Ini kas masuk ini otomatis saat ada transaksi servis, top up pulsa, dan penjualan spare part akan masuk ke sini. Dan kita juga bisa tambahkan manual ya. Di luar transaksi, misalkan ada pemasukan apa, kita bisa input manual di sini. Oke. Dan begitupun untuk kas keluar ya. Nah, jika ada pembelian spare part, dia akan otomatis masuk ke daftar kas ini ya, data kas ini. Begitupun untuk manual pengeluaran, misalkan pembayaran listrik, servis, AC dan lain-lain, kita bisa tambahkan di sini pengeluarannya. Ini untuk laporan, kita bisa pilih cabang mana, harian, bulanan, rentang tanggal ya. Kita bisa pilih rentang tanggal juga bisa. Nah, ini ada ringkasan laba ruginya. Oke. Oke. Nah, begitu untuk review singkatnya. Jika ada yang berminat, silahkan bisa PM ke nomor WhatsApp saya, nanti bisa saya kasih untuk link demonya ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.